Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zirji Yajin Zidan. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Syadsi Madani. NIM saya yaitu 230500008. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi use case, kegunaan use case dalam sistem. Yang pertama itu ada pengertian use case. Apa sih itu use case? Nah, buat yang nggak tahu, itu use case itu adalah suatu berbagai jenis diagram UML yaitu atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antar sistem dan aktor. Dan use case juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antar pengguna sistem dengan sistem lainnya. Selain itu, use case juga bertujuan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna atau yang disebut dengan aktor dengan sistem yang dijalankannya, serta fungsi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh sistem tersebut. Yang kedua itu ada fungsi use case. Yang pertama itu memperlihatkan pemrosesan atau proses dalam sebuah use case. Di sini use case berfungsi sebagai memberikan penglihatan terhadap aktivitas yang dijalankan oleh pengguna untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem. Dan yang kedua ini menggambarkan interaksi sistem, yang dimana use case ini menggambarkan bagaimana pengguna melakukan interaksi dengan use case dari tahap mulai, yaitu input, sampai dengan tahap akhir adalah output. Yang ketiga itu mengidentifikasikan kebutuhan sistem, yang dimana use case membantu mengidentifikasikan kebutuhan sistem dengan jelas, sehingga sistem yang dibangun dapat memenuhi harapan para pengguna. Dan di sini ada manfaatnya use case. Yang pertama itu ya, use case berguna sebagai kebutuhan memverifikasi atau verifikasi sistem, dan yang kedua itu menjadi sebuah gambaran interface dalam sebuah sistem untuk perancangan sistem yang harus dimiliki, yaitu sebuah gambaran interface. Yang ketiga itu mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem serta yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang keempat itu memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan sistem maupun pengguna, yaitu aktor. Yang kelima itu memudahkan proses komunikasi antar domain, expert, dan end user. Nah, di sini ada komponen use case. Nah, yang pertama itu adalah aktor. Aktor atau yang dikenal dengan entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Aktor juga bisa berupa manusia, perangkat lunak lainnya, dan sistem eksternal lainnya, yang dimana aktor tidak memiliki kontrol atas use case, tetapi memicu atau memulai berinteraksinya dengan use case untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu ada use case, yang dimana use case berfungsi sebagai layanan atau penyedia oleh sistem. Use case juga menggambarkan apa yang dilakukan sistem untuk memberikan nilai kepada aktor. Dan use case juga memiliki sebuah langkah-langkah atau skenario interaksi antar aktor dalam sistem. Dan yang ketiga ini komponen use case, yaitu ada sistem, yang dimana sistem merupakan komponen utama yang dimodelkan dalam sistem use case ini. Sistem juga menyatakan batasan atau lingkup sistem yang akan dimodeling, seperti sistem membatasi interaksi antar aktor dan use case. Selain itu, memiliki use case juga, sistem juga memiliki komponen utama tersebut, yang dimana memiliki komponen relasi atau hubungan antara komponen-komponen lainnya. Seperti yang pertama itu adalah asosiasi, menunjukkan hubungan antara aktor dan use case atau antar use case dengan use case lainnya. Yang kedua itu include, yaitu menunjukkan bahwa satu use case atau use case ya dasar menyertakan fungsionalitas dari use case lainnya, atau yang dikenal dengan use case penyertaan.
Untuk yang ketiga itu extend. Extend itu merupakan simbol yang menunjukkan bahwa suatu use case memiliki skenario atau alternatif atau tambahan yang dapat terjadi dalam sebuah sistem. Nah, di sini ada simbol use case-nya, yang dimana simbol use case ini yang pertama itu ada gambar seperti manusia kecil, itu merupakan simbol aktor, yang dimana keterangannya itu mewakili peran seseorang atau orang yang memicu suatu interaksi atau berkomunikasi dengan sistem use case lainnya. Ya, yang kedua itu ada use case yang dimana sebagai abstraksi dan interaksi antar sistem dan aktor. Yang ketiga itu ada association, yang menjadi penghubung antar aktor dengan use case lainnya. Yang keempat ini ada generalisasi, yang dimana menunjukkan spesialis aktor untuk mendapatkan berpartisipasi dengan use case. Yang kelima ini ada include, yang dimana menunjukkan bahwa use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Dan yang keenam ini menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, di sini ada contoh dalam penggunaan aplikasi Oppo. Nah, di sini ada si pengguna ini, dia jika tidak memiliki aplikasi Oppo atau tidak memiliki software Oppo-nya, dia akan melalui proses register terlebih dahulu, dan bisa juga melalui dari aplikasi login lalu melalui register baru memvalidasi data. Dan jika sudah memilikinya, mungkin ia bisa langsung login dan bisa menjalankan suatu hubungan interaksi seperti top up, terus transfer, dan payment. Untuk top up, dia akan top up langsung saldo tanpa pilihan, dan untuk transfer di sistem ini ia memberikan pilihan opsional, yaitu transfer ke sesama Oppo atau rekening bank. Begitu juga sebaliknya. Untuk payment juga sama seperti transfer, ia diberikan pilihan membayar tagihan atau pemesanan dalam pemesanan barang atau tagihan listrik dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ini ada kesimpulan use case, yang dimana use case adalah cara untuk menggambarkan interaksi antar pengguna dan sistem guna mencapai tujuan tertentu dalam suatu sistem, dan dimana itu meskipun tidak menggambarkan secara detail teknisnya, use case efektif untuk perencanaan awal dan pengujian sistem. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.